Hai guys, welcome back to Real Chess. Apa kabar sobat pencinta catur? Semoga kalian di sana sehat dan sukses selalu pastinya. Saya selalu doakan, amin ya robbal alamin. Nah guys, buat kalian yang nonton, kenal gak sama bocah ini yang ada di foto? Ya, namanya adalah Bharat Subramaniam. Apa spesialnya? Ya, dia baru saja menjadi Grandmaster catur ke-73 dari India, teman-teman. Pemain yang berbasis di Chennai itu mencetak 6,5 poin dari 9 ronde dan berhasil mengunci gelar Grandmaster, norma Grandmaster terakhirnya untuk menjadi Grandmaster terbaru dari India, Grandmaster ke-73. Bharat Subramaniam yang berusia 14 tahun pada hari Minggu menjadi Grandmaster catur ke-73 India, mengamankan norma Grandmaster ketiga dan terakhir di turnamen Fergani Cup 2002, teman-teman. Dia memperoleh norma GM ketiganya di sini dan juga menyentuh Elo rating 2500. Bener banget. Ya, karena syarat untuk menjadi Grandmaster adalah menyentuh Elo rating 2500 dan berhasil memiliki 3 norma Grandmaster. Nah, sebelumnya Bharat telah mencapai norma Grandmaster pertamanya setelah mengamankan tempat ke-11 di Aeroflot Open di Moskow pada Februari 2020. Kemudian norma keduanya dia dapatkan di turnamen Junior Roundtable Under 21 di Bulgaria dengan 6,5 poin pada Oktober 2021. Dan akhirnya mengunci norma ketiga Grandmasternya di Fergani Cup di Italia, teman-teman. Dan ini merupakan saya ingin bahas partainya, di mana dia mengunci norma Grandmaster terakhirnya melawan pecatur yang bukan pecatur kacangan ya teman-teman ya, bukan pecatur yang muda, tapi elo ratingnya di atas dia, Grandmaster Super Kozul Zdenko dari Kroasia dengan elo rating 2639. Bharat Subramanian memegang bola putih. Dia memulai dengan E4 dan dijawab Sicilian C5, kuda F3, D6, dan D4. C makan pion D4, kuda makan petak D4, kuda F6, kuda C3, kuda C6, gajah C4, dan E6. Variasi apa yang dipilih oleh Bharat Subramaniam, teman-teman? Ini merupakan Sicilian Defense, variasi Scheveningen, dan Sozin Leonhard Variation, teman-teman. Dan selanjutnya di sini Bharat memainkan gajah E3, gajah E7, gajah B3. Gajah D7, menteri E2, kuda A5 mengancam gajah. Dan Bharat memainkan langkah agresif G2, G4. Ya, membiarkan gajahnya dimakan, makan kembali dan dorong H5. Di sini dorong pion G5, kuda G4, dan langkah menarik dari Bharat Subramaniam, dia menjalankan gajah D2, memberikan pion gratis di petak G5, kemudian merespon dengan H3 dan terjadi pertukaran gajah gelap. Kemudian di sini mengambil serangan dengan menteri G5, ancam pion G7, G6, rokade, dan A6. Ya, lihatlah bahwa dalam posisi seperti ini Bharat Subramaniam lawannya memiliki keunggulan satu pion, teman-teman. Tapi Bharat sepertinya memang mau itu dan dia mengincar posisi yang nyaman, kemudian dia mengincar titik pion D6 ini ya sebagai kelemahan. Dan di sini terlihat bahwa kelemahan dari pemain hitam adalah tidak memiliki gajah gelap tadi, teman-teman, sehingga banyak ruang kosong di sini ya. Dan ini cukup sulit untuk hitam karena harus memilih nih. Jika memilih rokade pendek, dan pastinya serangan akan langsung dilancarkan oleh Bharat Subramaniam. Dan di sini jalan F4 dia, menteri E7, dorong pion E5. Ya, makan dengan menteri, ancam pinning benteng di petak H8, tujuannya adalah kuda E4. Kemudian hitam jalan rokade pendek di sini. Ya, tidak mau memilih rokade panjang ya, karena juga terlihat tidak nyaman ya, teman-teman. Di sini memilih rokade pendek
Dan coba teman-teman pause videonya dan coba spare waktu 10-15 menit. Dapatkah teman-teman menebak langkah menarik, langkah agresif dari pemain putih Bharat Subramaniam ini? Ya, selamat buat kalian yang telah menebak kuda F5. Boom. Kuda diberikan gratis dan di sini hitam menolak dengan menteri D8. Ya, kenapa hitam tidak mau makan kuda ya, teman-teman? Karena apabila dimakan ada langkah yang sangat menarik. Bisakah teman-teman tebak? Ya, ada langkah kuda ke D5, teman-teman. Dan harus dimakan karena tidak bisa dimakan dengan pion karena pinning. Apabila dimakan dengan kuda, maka kematian akan menyusul bagi pemain hitam ya. Di sini skak, ya raja geser dan akan checkmate. Wow, ya. Luar biasa, Bharat Subramaniam. Kuda F5 yang berarti tidak bisa dimakan. Kozul kemudian jalan menteri D8 dan di sini kuda E4 dimainkan oleh Bharat Subramaniam. Melanjutkan tekanan dan di sini jelas kuda E8. Ya, karena tidak mungkin makan ada checkmate di menteri G7. Ya, kuda E8 dimainkan, kuda C5. Ya, makan kuda harus dimakan ya teman-teman, karena di sini jelas apabila memilih kuda F6 balik lagi akan ada jalan benteng ke D7. Boom. Ya, yang apabila dimakan ancaman checkmate tetap mengikuti di sini. So, kuda E8, kuda C5, makan kuda di F5 dan melanjutkan kuda D7, menteri C7. Ya, langsung ambil langkah simpel di sini dengan makan menteri dan ya unggul kualitas di sini pemain putih. Benteng D7, benteng C8, benteng HD1 ya, coba menyederhanakan langsung ditahan raja E8, C3, H4, dorong pion B4 dan B5 ya. Barat sedang mencari posisi di mana di sini pion F4-nya lemah ya, teman-teman. Dan inilah cara dia untuk mengambil kemenangan, teman-teman. Di sini benteng D3, kuda G7, raja D2, kuda H5, benteng FE3, raja F6, benteng D4. Ya. Usianya mungkin baru 14 tahun, tapi permainan posisionalnya luar biasa sekali, teman-teman, di sini. Ya, dan akhirnya Kozul Sndeko mendobrak dengan G5, benteng F4, kuda E4 skak, raja C2, raja G5, benteng F1, F4, skak, benteng D5, F5, dan benteng F3. Kemudian benteng C8 dimainkan, benteng D7, raja F6. Ya, coba memberikan pion gratis di petak F4 dan tukar dengan pion C3, tapi Barat tidak mau, dia benteng A7. Dan benteng G8 dimainkan oleh Kozul. Ya, benteng F4 diambil, benteng G2 skak, raja C1. Ya, tidak memilih raja D3 karena ada ancaman benteng G3. Ya, benteng G1 skak, raja C2 skak kembali, baru dia jalan raja D3, benteng G3 skak, raja D4, benteng H3, makan pion A6, raja G5, raja naik, ancam pion F5, kuda G3, benteng A8. Ya, lihatlah bahwa permainan posisional anak muda dari India ini luar biasa sekali, teman-teman. Jangan nilai umurnya, tapi permainan posisionalnya. Ya, raja E6, benteng E1, raja F7. Ya, benteng E4 jelas menolak karena apabila ditukar bentengnya akan sangat bahaya. Dua pion promosi dari Kozul Sndeko. Benteng G4 menolak benteng C8, benteng G7, raja F6, benteng G6, raja E5, raja G5, dorong pion C4. Dan disinilah baru akhirnya Bharat Subramaniam memanfaatkan pion promosinya. Dan lihatlah bahwa benteng di F3 ini membuat kesulitan bagi pemain Kroasia ini dengan buah hitam. Akhirnya dia tidak bisa mendorong pion H-nya ya, tertunda. Malah akhirnya putih yang memiliki progres, teman-teman. Ya, adu benteng D7, benteng G6, dorong pion C7, kuda G5, benteng H8, dan Kozul Sndeko menyerah karena pion C7-nya ini tidak tertahankan lagi, teman-teman. Ya, tapi dari awal ya kita bisa melihat bahwa Bharat Subramaniam memang menunjukkan kualitasnya dan dia memang layak untuk menjadi Grandmaster
ke-73 dari India, teman-teman. Ya, Fergani Cup juga diikuti para pemain catur India ya, di mana pemain catur dari India juga Babu Lalit menjadi juaranya di Fergani Cup ini, teman-teman. Yang diadakan di Italia ini, teman-teman. Dan ini adalah gambar dari Bharat Subramaniam. Ya. By the way, saya pernah melawan Bharat Subramaniam ya di tahun 2019. Nantikan kontennya di RL Chess ya, teman-teman. Dan inilah pairingnya, bagaimana Bharat Subramaniam akhirnya bisa berhasil mendapatkan norma ketiganya. Ya. Dia hanya kalah oleh Anton Korobov, kemudian kalah dari Hans Mukeniman, Grandmaster dari Amerika, dan remis melawan sang juara di turnamen ini, Babu Lalit. Wow, ya teman-teman. Yes. Percaturan India memang luar biasa ya teman-teman. Kita doakan mudah-mudahan pecatur-pecatur Indonesia juga jadi semangat ya, dan mudah-mudahan Indonesia punya Grandmaster yang terbaru pastinya. Ya. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen teman-teman. Dan dukung terus RL Chess untuk terus berkembang. Ya, yang pasti ya kenapa India bisa menghasilkan banyak Grandmaster teman-teman? Karena mereka sistemnya sudah bagus banget ya teman-teman percaturannya. Mudah-mudahan para pecatur Indonesia pastinya akan banyak Grandmaster muncul dari Indonesia, mudah-mudahan, amin. Dan letak geografis juga tidak bisa dipungkiri ya teman-teman, bahwa India itu lebih dekat ke Eropa, sehingga para pecatur India juga punya kesempatan bermain melawan para pecatur Eropa itu lebih cukup mudah ya teman-teman. Nah itulah kadang-kadang yang menjadi kendala para pecatur Indonesia, dan mudah-mudahan banyak sponsor buat pecatur Indonesia supaya bisa terus berkembang dan memiliki kesempatan untuk mengikuti turnamen-turnamen besar yang bisa menghasilkan Grandmaster terbaru dari Indonesia, teman-teman. Dukung terus percaturan Indonesia, dukung terus RL Chess, Catur Yes, Indonesia Jaya.